Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mau lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa kita sebagai syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam hidup kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke, ini di mana, Kang? Gue ke Bonyok. Oh iya. Di mana ini? Di Trawas. Kapan ke Semarangnya? Besok? Nanti malam insyaallah. Langsung ke sini kan? Oke, insyaallah. Sama siapa aja yang ikut? King, Kang Hari, Mbak Irma, Pak Joko, insyaallah. Iya, Pak Rido, Insyaallah. Oke. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, kita lanjutin obrolan rutin kita. Kemarin tuh sampai apa ya, Kang? Kemarin bahas tetap di teman-teman ada yang ingat kemarin bahas apa? Banyak kan healing ya. Ini apa ya? Iya benar. Ini kan MTLOC. Kan MTLOC kan? Nah ini. MTLOC. Ya enggak maksudnya bahas nafs. Ya enggak lah. Iya. Coba cek di komentar. Iya caranya komentar. Obrolan. Chat. Oh, bahas 75. Oh. Qalbun nafs. Oh iya. Oke ya, kita bahas nafs. Jadi apa ya? Ya ini mempelajari nafs itu orang harus berguru, wilayah berguru dia. Dan namanya berguru itu kadang-kadang itu salah. Sikap berguru itu adalah sikap merelatifkan kesayaan. Sikap namanya orang berguru itu relatifkan kesayaan. Artinya jangan punya posisi terhadap guru. Caranya kan gitu. Relatifkan kesayaan. Oh, ini saya banyak melihat orang itu tidak pintar-pintar. Karena dia ketika sama gurunya itu memaksa. Tidak merelatifkan kesayaannya. Dulu saya pernah paksa Mbak itu. Mbak, pokoknya saya harus. Ini kan saya mau dipecat kalau Mbak tidak doakan. Nggak digubri sama Mbak. Belakangan itu saya pikir, ya Allah, saya itu punya agenda sendiri terhadap Mbak. Padahal harusnya itu Mbak yang harus punya agenda terhadap saya. Sama Mbak itu tetap bertahan. Anak ini kok. Nah, gimana Mbak? Saya kan ini, kalau saya nggak target, saya nanti dipecat, saya nanti mati di Jawa sih, nggak punya keluarga saya. Tetap nggak bergeming, Mbak. Tetap nggak bergeming. Apapun alasan yang kamu bawa dari hatimu, itu hanya akan menjadi penghambat proses belajarmu. Karena kamu akhirnya kembali lagi pada posisi kesayaanmu sebagai yang mutlak. Kamu dagangkan dua posisi itu. Kamu tawar-menawarkan. Kan dalam berguru itu nggak boleh tawar-menawar. Nggak boleh tawar-menawar. Itu jangan sampai
tidak dipahami ya. Jangan sampai tidak dipahami. Jadi ketika pokoknya itu relatifkan saja kesayaan. Mutlakan konstanta itu. Jangan sampai kamu mutlak, dia mutlak, lalu tawar-menawar. Wah, itu pasti tidak pintar itu. Bukan juga patuh sebenarnya, relatifkan saja kesayaan. Jadi kalau misalnya ngomong dalam keadaan relatif, jadi tidak ada arahnya gitu. Hanya menyampaikan, hanya membuka aliran saja gitu. Ini kan lihat tuh, oh iya. Jadi tidak boleh ada arah. Nah, boleh ada arah ke guru, karena kita ini relatif. Nggak jelas arahnya. Biarkan saja guru yang memberi arah. Yang memberi arah. Itu sikap. Kadang-kadang tuh, apa ya, kadang-kadang tuh tidak, tidak disadari. Dari soalnya itu gini, kan pada nafsu kan banyak ilusi keilahian. Ya di kantor nih, anak-anak di PC itu, saya kadang candain, kalau kamu terlalu sering belajar, nanti kamu ilusi maha tahu. Saya udah tahu semua kuliahnya, kan gitu. Akhirnya sikap mereka, ya udah, saya nggak usah kuliah. Kalau kamu nggak kuliah, kamu kena ilusi maha suci. Waduh, ini gimana ini? Kuliah ilusi maha tahu, nggak kuliah ilusi maha suci. Makanya itu maksudnya itu relatifkan saja. Kamu jangan ngambil posisi apapun gitu. Ya, jangan punya arah sendiri. Jangan punya arah sendiri. Yang begitu-begitu itu tahu saya. Oh, dia ini mau punya arah sendiri. Makanya kadang-kadang tuh jadwalnya taundur. Jadwalnya soalnya keliru. Itu dalam posisi seperti itu dia tidak siap menerima ilmu. Dia juga nggak siap diprogresifkan. Belajar sih belajar, tapi tanpa progresif. Namanya itu learning without progression. Mau belajar tapi tanpa progresif. Mendingan nggak usah. Rugi. Ya kan? Ini saya lihat dulu sama Mbak itu saya akhirnya tahu gitu. Sejak kejadian itu Mbah tidak bergeming, saya desak. Saya disadar, saya ini memutlakan kembali kesayaanku. Dikiranya dengan memutlakan aku akan dapat posisi. Nggak bakal dapat selamanya. Karena bukan begitu cara mempelajari hal yang bersifat spiritual. Ya kamu belajar, tapi kamu tidak ada progresif. Banyak ini. Sama orang kuliah kan. Karena adab ke gurunya keliru. Juga mungkin nggak diberitahu. Nggak diberitahu. Itu banyak orang yang menjalani learning without progression. Itu hati-hati ya. Ini terutama yang pokoknya itu datang saja. Pokoknya itu gini. Kalau mau belajar tuh merintih ke robnya, ya rob gitu. Itu pasti dipanggil. Robnya yang mendesak, udah. Kan rob itu yang paling tahu, yang paling maha tahu gitu. Seperti itu. Lah ya ini meleburkan nafsu dengan tidak memberikan posisi mutlak dulu. Dengan tidak memberinya posisi mutlak sehingga dia tidak punya arah. Kan gitu. Seperti itu. Soalnya dia kadang-kadang tuh saya lihat banyak itu, ini bahaya, ini harus diberitahu. Nanti jatuhnya ke learning without progression. Belajar tapi jiwanya tidak mengalami progresi. Itu yang bikin stres itu. Sudah ikut TBP tapi merasa tetap nggak pernah ada kemajuan. Lah itu karena dia nggak mau merelatifkan kesayaannya. Kasihan deh. Kalau yang mau merelatifkan itu bukan pasrah, relatifkan. Nggak mampu pasrah jiwanya itu. Relatifkan aja susah, apalagi pasrah. Pasrah itu kan sesuatu tawakal. Tawakal itu, jadi relatifkan dulu.
relatifkan saja. Lalu nanti kalau itu tawakal itu kan udah mahir dia. Udah mahir. Relatifkan. Direlatifkan itu kan kenapa disebut direlatifkan? Kan dia mana tuh ya? Lihatin. Disebut relatifkan itu karena memang sebelumnya lihat. Ini kan dia ada ketiga, ya, ketiga, keempat, kelima, keenam. Apa sih maksudnya ini? Ke-10. Maksudnya apa ini? Kayak dimensi. Ini artinya setiap posisi ini mutlak pada dirinya sendiri. Dia mutlak. Ini juga mutlak. Artinya itu sebagai konteks konstanta mutlak. Konteks konstanta. Konteks konstanta mutlak. Semuanya ini konteks konstanta. Konteks konstanta. Semuanya. Makanya ini larutkan gitu. Relatifkan konteks konstanta mutlak ini. Relatifkan. Itu kemudian belajar nanti dia sambil progresif. Kalau learning toh nggak progresif, itu dia hanya mengambil informasi disimpan dalam konstanta mutlaknya. Itu jadinya kan ilusi maha tahu. Yaitu sikap itu sikap. Jangankan TBP yang sudah MTLOC aja itu kalau dia nggak mengerti merelatifkan itu nggak akan progresif. Nggak akan progresif. Itu beratnya itu di situ gitu. Ya tahu sih, tapi aku nggak progresif. Ya itu karena nggak mau merelatifkan kesayaannya. Terlihat dari apa ya? Kayak saya dulu itu. Mbah itu saya dikte dengan kepentingan. Mbah pokoknya saya kalau ini kan saya gimana Mbah? Akhirnya Mbah nggak bergeming. Kenapa? Ya tetap soalnya. Mungkin kalau orang lain itu dia kabulkan ya sudahlah. Karena saya itu nggak dikabulkan. Nggak, kamu harus progresif. Kamu harus progresif. Lalu saya nyerah akhirnya. Saya nyerah, ya udah Mbah. Gimana caranya? Saya mulai udah bagaimana caranya, bukan begini yang saya minta, kan begitu. Bagaimana caranya saya tidak tertekan, walaupun saya tetap tidak target. Kalau itu bisa tuh katanya. Itu saya mulai merelatifkan kesayaanku gitu. Nggak apa-apa di kopio target, yang penting aku tidak terlalu menderita. Kalau itu bisa tuh katanya. Itu cara saya merelatifkan kesayaan saya terhadap konstanta mutlaknya Mbah. Kalau itu bisa katanya. Ya harus seperti itu gitu. Jadi sebenarnya itu ungkapkan saja apa yang kamu rasakan dan minta tolong. Jangan ngoyo. Minta tolong. Mbah keadaanku itu begini. Gimana ya cara menolongku ini? Kan begitu. Jangan kemudian seolah-olah itu Mbah yang akan menolongku. Kan udah punya mendikte posisi Mbah itu. Lah Mbah yang ini enggak, ini anak ini salah, entah jawab bisa, tapi nanti kebiasaan ini. Ya kan? Jadi minta tolong saja sebenarnya ke Rob. Jangan addressing bahwa pertolongan itu melalui Mbah, jangan. Jangan. Itu nanti dia belajar tanpa progresif. Nggak ada progresifnya. Minta tolong saja. Siapapun itu. Kalau posisi seperti itu,
kelas TBP ini menjadi ruang transendensi yang tiap hari itu. Tapi karena nggak ada posisi begitu, udah TBP, udah kamisan, udah transendensi, masih merasa nggak transendensi. Nah, itu memang ya mau diapain? Dia tidak merelatifkan kesayaannya. Relatifkan. Situ kemudian tuh kita tidak kena ilusi maha tahu. Ilusi maha tahu. Ya minta tolongnya itu ke Rob gitu, ya Rob gitu. Nggak harus ini yang harus melalui ini, nggak boleh begitu. Itu nanti kamu belajar tapi nggak progresif. Karena sudah menutup seluruh pintu untuk kamu menjadi tahu. Pintu-pintu untuk terhubung dengan Rob itu sudah kamu tutup. Kamu fokuskan satu pintu. Nah, itu keliru. Makanya lambat nanti progresif. Lambat. Saya jadi mengerti kenapa banyak orang itu gagal berguru. Dia tidak tahu bahwa merabit itu berarti merelatifkan kesayaan. Merelatifkan kesayaan. Bukan kemudian kok menghadirkan guru. Waduh, gurunya sudah relatif, dia yang mutlak. Wah, itu bahasa yang menjebak dan itu agak sedikit durhaka. Agak sedikit durhaka. Berbeda. Itu penting. Yaitu apa namanya? Ya ini saja, merelatifkan kesayaan itu berat, Orde. Karena apa? Itu hanya terjadi pada orang yang betul-betul mau berguru. Di sekolah itu tidak pernah orang dilatih untuk merelatifkan kesayaan. Justru diperkuat. Inilah, kalau di psikologi itu ego itu diperkuat karena itu terkait dengan kemampuan survive adaptif. Spiritual, ego itu harus direlatifkan biar tertransformasi. Itu beda. Itu dibaca lagi buku di Solving Ego gitu ya. Dibaca lagi buku di Solving Ego. Sebenarnya itu bukan karena kurang ilmu. Kalau kurang ilmu itu kan sebelum ilmu itu kan sebenarnya rasa dulu, rasanya dulu. Kepengetahuan, tidak punya pengetahuan mengenai posisi diri. Bukan kurang ilmu ini, Mak. Rasa itu kan bahasa itu kan bisa dirasakan. Ini bahasanya ini kok kayak aku yang ini gitu. Dia nggak punya pengetahuan tentang dirinya. Bukan ilmu itu, masih pengetahuan. Berarti tidak sadar dia melakukan itu. Ketidaksadaran sebenarnya itu, bukan kurang ilmu, ketidaksadaran. Jadi pentingnya itu sadar dulu baru melakukan sesuatu. Bagaimana caranya sadar? Nah, saya kasih tahu, Kak. Kadang-kadang tuh hal-hal sederhana ini, apa buktinya kamu sadar? Nah, saya uji. Ujiannya gampang. Tes pakai kata saya. Kenapa kamu bilang, kenapa kata saya diucapkan? Apa makna kata saya ketika kamu mengucapkan saya? Tes dulu, tes. Itu cirinya dia sudah sadar apa belum? Suruh ngomong saya, lalu tanyakan, maksudnya saya ini apa? Kamu ketemu apa kok sehingga bilangnya saya? Itu sadar dulu tuh, belum ilmu. Kenapa harus ngomong saya? Kenapa harus ngomong kamu? Kenapa harus ngomong dia? Kenapa harus ngomong kami? Kenapa harus ngomong kalian? Ini ngetes dulu dia udah hidup apa belum nih. Ibarat kalau mau servis itu di apa dulu namanya itu ya? Dicek dulu ada arusnya enggak nih?
Dites dulu pakai voltmeter, tes. Kalau nggak hidup, mati dia itu. Dites dulu pakai voltmeter. Ini kan voltmeter nih. Mereka. Nah, kenapa harus ngomong kita? Tes dulu pakai voltmeter. Ini voltmeter jiwa namanya. Voltmeter kesayaan. Ini kalian, ini mereka. Khawatirnya itu voltmeternya arusnya nggak ada atau lemah sekali. Coba tes dulu voltmetermu. Ini namanya voltmeter kesayaan. Ya jangan hidup. Jadi jangan nggak hidup. Karena setelah tahu hidup, baru dia mau merelatifkan, baru tahu posisi mutlak, posisi relatif. Setelah dia hidup kan. Coba Pak, tes dulu ini voltmeter kesayaannya, hidup nggak nih? Kok kata ganti tunjuk? Nah, ini kayaknya ada masalah di arus kesayaannya, ini ada masalah. Arus kesayaannya ini ada masalah. Ada masalah. Ada masalah dengan arus kesayaan. Penyakitnya itu ternyata. Ya wes, datang ke Semarang, nanti diganti spare part. Itu ternyata voltmeter kesayaannya lemah semua. Semua menggunakan istilah formal. Jawabannya menurut bahasa Indonesia. Memang kamu bahasa. Berarti selama ini ngomong kata saya itu nggak ngeh arah dan medannya. Coba tentukan arah dan medan, toto dan toro dari kata saya. Kata kamu. Kata dia. Coba tentukan toto dan toronya mana. Nggak bisa itu. Totonya, medannya, arahnya, toronya apa? Itu berarti tentukan mana totonya, mana toronya. Nah itu. Turun mesin ya, harus turun mesin. Harus turun mesin. Ya oke itu. Jadi agak sulit itu. Kalau ininya belum kuat arusnya, kata saya aja belum mana sebagai toro, mana sebagai toto. Apalagi kata kamu. Apalagi dia makin jauh itu. Apalagi kami, kalian, mereka, kita, kalian, mereka. Nah, kalau begitu kan gimana berdoanya itu? Kan dari sini nih. Energi doa itu kan dari pemahaman akan kesayaannya ini kan. Kesayaan. Ojo wedi ketok cerdas tapi nggak progresif. Nah ini kita itu kadang-kadang tuh biar kepingin kelihatan pintar aja, tapi nggak progresif. Kayak gitu ya gimana, yes? Nggak tahu. Jadi coba ini di 2023 semua kita ukur arus kesayaannya ini kuat apa enggak. Ini bisa nggak ini nyalain kompor gas? Ini bisa nggak ini nangkap sinyal? Kalau enggak berarti harus turun mesin. Harus turun mesin. Oke, ditunggu di Semarang ya yang mau turun mesin. Akhirnya dicampur-campur tuh. Kita, kami, kalian semua adalah saya juga. Dia maksudnya. Kalau begitu nggak usah pakai kalimat begini, nggak usah diucapin sama semua. Kalau sakit itu Pak. Makanya semua tadi. Nah kayak gini ini kan membutuhkan ilmu ya. Nggak boleh, apa sih maksudnya ini? Jangan digabung-gabung gitu. Saya adalah kamu, kamu adalah saya lah. Ngapain dibedain kalau kayak begitu? Nggak usah disebut juga. Nggak usah menegaskan apapun kalau semuanya sama. Nggak ada yang perlu ditegaskan kalau semuanya sama. Iya kan? Ini nggak servis lagi. Turun mesin. Ganti mesin.
Ini namanya harus di-shifting, ya. Harus di-shift, diganti. Nggak bisa hanya sekedar servis. Jadi ternyata hal-hal yang mendasar itu ya memang belum ngeh orang ini. Kenapa saya bilang saya? Ya kan? Kenapa? Apa sih yang terjadi pada jiwamu sehingga kamu mengucap saya? Latar belakangnya itu apa? Latar belakang sampai bunyi saya itu, kan saya itu kan bunyi dari dalam. Pertanyaannya, apa yang terjadi di dalam sehingga bunyinya itu saya? Kan begitu harus duduknya itu. Apa yang terjadi di dalam sehingga bunyinya kamu? Apa yang terjadi di dalam sehingga bunyinya itu dia? Itu harus jelas, harus jelas dari mana itu kata itu keluar. Pintunya itu harus tahu, harus jelas. Nah, ini kopioan ilusi maha tahu. Dikira dia sudah tahu kata saya itu. Nah, itu ya. Gak cukup kalau cuma tap oli. Seperti itu. Ya nggak tahu kemana motifnya gitu, walau-walau. Jadi itu tanyakan ke dalam gitu. Temu kenali di dalam. Jangan kamu mengambil dari luar. Itu prinsipnya ya. Temu kenali di dalam. Jangan mengambil dari luar. Temu kenali sejak dari dalam. Jangan sampai kamu temu kenali dari luar itu kamu hanya mengambil itu, tidak memilih. Temu kenali sejak dari dalam. Jangan mengambil apapun yang dari luar. Tidak mengambil apapun dari luar. Oke ya. Ditulis. Temu kenali sejak dari dalam. Tidak mengambil apapun yang dari luar. Nah, itu intinya pagi ya. Ya mau turun mesin, ganti mesin. Ternyata arusnya lemah. Istilahnya radio rusak. Radio itu radio rusak. Udah beli kaset gitu ya. Seperti itu. Oke, pagi ini itu dulu ya. Temu kenali sejak dari dalam. Tidak mengambil apapun yang dari luar. Kalau kamu mengambil yang dari luar itu sama saja kamu maling. Tapi sebenarnya itu kamu maling terhadap hakmu sendiri. Enggak, apa dia? Tidak mengakar. Ternyata kata sayanya ini tidak mengakar. Ternyata kata kamu itu juga tidak mengakar. Makanya saya kalau baca buku itu saya tidak pernah mengambil. Justru itu memberikan tanda. Saya hanya penanda kalau itu saya ke dalam. Membaca itu berarti saya ke dalam. Tidak mengambil apapun keluar. Ngapain? Seperti itu. Jadi
psikologis mengambil itu kan psikologis perolehan. Itu psikologis orang susah. Psikologis orang nggak punya apa-apa. Loh, kamu itu punya apa-apa di dalam kok. Ya kan? Jadi psikologisme mengambil tuh inilah termasuk bahasa. Itu dibuang aja dulu, dibuang. Temukan sendiri dari dalam. Temukan sendiri sejak dari dalam. Baru bikin bahasanya sendiri, bikin definisinya sendiri. Jangan kelihatan biar pintar toh, tapi nggak progresif ke dalam. Ya kan? Jangan kelihatan biar bisa jawab toh, tapi nggak progresif ke dalam. Itu namanya learning without progression. Oke, itu dulu ya pagi ini. Gak usah ini. Coba diperiksa lagi. Kata saya ini, kenapa sih saya harus bilang saya gitu? Kenapa saya harus bilang? Dijawab sesuai dengan yang ditemukan. Jangan dihafal. Dijawab sesuai dengan yang ditemukan. Makanya dulu banyak menggantikan bahasa kamu dengan Tuhan hamba. Apa benar Bang? Wallahu alam. Temukan sendiri. Pokoknya itu jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan meminta apapun dari luar. Enggak, temukan dulu. Bikin dulu sebisa-bisamu. Bikin. Temukan sendiri. Jangan dibiasakan bertanya, tapi dibiasakan itu untuk menggali. Digali sendiri dulu, digali. Sedapat-dapatnya kamu menggali. Kamu gali dulu dalam dirimu. Jangan langsung minta mengulurkan tangan. Ambil pacu, gali gitu. Itu nanti kita jadi mental pengemis. Mental perolehan itu kan mental pengemis. Iya, mental perolehan itu mental pengemis. Bayangin kok dalam bahasa aja kita masih mengemis, itu gimana? Iya kan? Jadi jangan dibiasakan tanya ke orang. Biasakan tuh menyajikan. Yang saya gali itu gini. Apa udah cocok? Gali lagi. Kan begitu saja. Jangan dibiasakan meminta-minta. Itu sejak dari belajar itu. Jangan dibiasakan. Tapi gali dulu. Biasakan bekerja. Biasakan bekerja. Kita ini bahkan untuk bahasa itu harus meminta. Ya kan? Bahkan untuk kata itu harus meminta. Buat apa sih? Buat ngisi ujian. Nggak ada ujiannya di PBP ini. Nggak ada ujiannya ini. Nggak ada nilai raport. Karena kamu harus menggali sendiri seluruh kesayaanmu itu. Saya hanya ngeliat-liat doang. Canggih ya galiannya. Udah perayaan, syukuran, dikira emas, ternyata batu. Ya bisa jadi kan. Ada ilusi, maha tahu. Dikira emas, ternyata batu. Ya, kira berlian, padahal kaca. Ya ilmu rasa itu suruh gali ke dalam. Jangan dibiasakan meminta keluar, jangan. Kalau kamu ndak ini ya Rob, merintih dulu sama Robnya itu. Jangan langsung ke Bang Aswa. Kadang-kadang itu saya sesatin malah, minta ke saya. Iya, sesatin dulu. Tapi kalau ampuh gimana? Biasakan tuh merintih ke dalam. Ya Rob, ya. Jangan di luar tuh ndak ada yang lebih tahu. Semuanya kira-kira kalau yang dari luar itu. Ilusi maha tahu itu. Itu prinsipnya. Jadi prinsipnya itu kalau mau progresif, biizni rabbihim. Ingat, biizni rabbihim. Kalau mau progresif. Jadi panggil Robnya dulu, merintih dulu ya Rob. Kata saya aku belum ngeh.
Saya suka begitu loh, ya Rob, kata ini aku nggak, kadang lewat mimpi dijawabnya. Ya, karena saya baca buku pas, karena mintanya ke Rob. Ya kan. Pernah nggak kamu lihat saya nanya keluar? Nggak pernah. Nggak pernah nanya keluar. Tanya siapa? Nggak pernah. Cari sendiri dulu. Cari sendiri. Gali deh. Ya Rob gitu. Ya Rob. Jadi jangan lagi kata Bang Aswar, tanya Bang Aswar, jangan. Konfirmasi saja gitu ya. Kalau konfirmasi itu boleh. Tadi aku udah menggali segini, benar nggak ini dapatnya ini? Nah, itu bagus tuh. Itu berarti penggali. Itu baru salik dia. Aku tadi udah salik. Ini kira-kira sampai di kilometer berapa ya saliknya ini? Nah, itu kayak gitu senang. Ini nggak salik, nggak apa. Bang, naik nggak? Apa yang naik? Darah tinggi. Emosi yang naik kalau kayak gitu tuh. Nggak gali, nggak apa, nanya. Naik nggak Bang? Apanya yang naik? Tensi yang naik kayak gitu itu. Gula darah yang naik. Nggak gali kok. Nanya naik juga. Gali apa memang? Gali dulu, semampumu. Tadi aku menggali ini loh, Pak. Saya ukur ya, berapa kedalamanmu menggali. Itu bagus. Digali ya, digali. Jangan selalu meminta-minta. 2023 Indonesia bebas dari mental minta-minta, tapi mental gali-gali. Gali ke dalam. Gali. Mental pengemis stop. Mental salik. Salik itu kan menggali ke dalamnya, membuka jalan jiwanya. Apa yang menghalangi? Dia cuma bawa linggis itu, pukul-pukulin kegelapannya itu, dipukulin. Pokoknya digali dulu, jangan langsung tanya. Jangan gitu kan Bang, jangan begitu tanyanya. Bang, saya nemunya begini, ini kedalaman berapa? Jangan langsung minta dibenarkan sama saya. Itu kan gitu kan, itu maksudnya benarin. Enggak lah, gali sendiri. Jangan langsung gitu, jangan langsung minta pembenaran gitu. Minta diukur dulu. Minta diukurin. Jangan minta langsung dibenarkan. Diukur dulu naik. Ini ada perubahan berapa poin? Oh, ada perubahan 5 poinnya, sudah. Itu bukan soal benar itu. Itu soal progresif. Jadi dalam belajar progresif ini nggak ada ukuran bukan benar dia, tapi majumu berapa langkah ke depan itu. Itu yang harus diukur, majunya. Makanya saya senang banget itu kalau yang nanya itu siapa? Kak Reni. Ukurkan majunya berapa langkah gitu. Bukan benarnya. Yang dimintakan tuh berapa langkah dia maju. Nah, itu yang saya senang, itu progresif namanya. Yang sering saya jawab pertanyaan itu yaitu, yang benar pertanyaannya, ini maju berapa langkah? Setelah tadi saya gali. Bukan soal, benar nggak ini? Nggak ada benar-benaran. Itu learning namanya. Learning itu, kita itu butuh progresif. Ya, gali dulu, baru minta diukur berapa majunya. Nah, itu baru progresif ya. Gali, minta diukur. Tadi saya gali ini. Akan saya tanya, dari mana galinya itu? Untuk mengetahui dia nyontek apa enggak. Oh, kamu tiba-tiba udah sampai di sini, dari mana tadi itu? Waduh, dari mana ya? Dari copy paste ternyata. Nah, gali dan pastikan titik mulaimu jelas. Biar kemudian saya bisa ukur kamu maju berapa langkah dari titik mulaimu. Coba diukuri, Mas, saya sudah menggali. Dapatnya ini, tadi dari mana? Nggak tahu, Bang, nyontek ini. Nyontek, karena dia nggak tahu dari mana titik mulainya. Tahu-tahu dapat hasil. Dapat hasil itu hasil nyontekan atau hasil maling, hasil nguping. Pupus sudah rasa keinginan. Penginginan itu, aduh.
Jadi belajar tanpa progresif itu enggak bisa ya, enggak bisa. Berguru itu lebih banyak progresifnya. Yang harus dipelajari itu titik mulainya saja. Belajar titik mulai di sini, progresifnya yang banyak. Tahu-tahu nulis status dari mana ya? Itu kan ngambang itu. Ngambang. Nggak punya posisi. Oke lah, itu dulu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beli linggi, selamat menggali, dan selamat sadar posisi menggali dari mana mau kemana gitu. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, segera cari Legus. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.